Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Agustiansah, mahasiswa dari UIN Sultan Taha Zaibuddin Jambi. Di sini saya membuat video pembelajaran psikologi pendidikan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif serupa dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Kemampuan kognitif anak juga mengalami pengembangan tahap demi tahap. Secara sederhana, pada buku karangan Desmita 2009 dijelaskan bahwa kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam Dictionary of Psychology karya Drever dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap mode pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Proses perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak akan berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik dari lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 tahun sampai 7 tahun, tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Teori pemrosesan informasi. Desmita 2009. Perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tetapi para pakar psikologi pemrosesan informasi lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. Setidaknya ada 3 dasar asumsi umum teori pemrosesan informasi Ziegler dan Stephenson 1993 dalam buku Desmita 2009, yaitu pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Individu memproses informasi dari lingkungan. Terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi
dari seorang individu. Karakteristik perkembangan kognitif. Usia sekolah dasar berdasarkan pada kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Remaja, SMP, dan SMA. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang sehingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja, sampai masa dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan dan diperdebatkan banyak orang. Berbagai cara yang dilakukan supaya perkembangan kognitif seorang anak menjadi optimal. Perkembangan kognitif meliputi perkembangan dalam hal pemikiran, inteligensi, dan bahasa. Berdasarkan posting dari Wiriana 2008, kemampuan kognitif seorang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor herediter atau keturunan dan faktor non-herediter. Faktor herediter merupakan faktor yang bersifat statis, lebih sulit untuk berubah. Sebaliknya, non-herediter merupakan faktor yang lebih plastis, lebih memungkinkan untuk diutak-atik oleh lingkungan. Pengaruh non-herediter antara lain peran gizi, peran keluarga. Dalam hal ini lebih mengarah pada pengasuhan, dan peran masyarakat atau lingkungan tersebut pengalaman dan menjalani kehidupan.